Teman-teman, saudaraku yang terkasih, bahwa hidup orang Kristen itu setiap hari selalu baru, kata pemazmur. Jadi hidup kita sebagai orang pengikut Kristus yang sejati itu terus diperbaharui, baik hati, pikiran, dan hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang sangat bahagia dan terbahagia di muka bumi ini. Nah, hari ini saya akan mengangkat satu tema buat kita, yaitu hidup yang diperbaharui di dalam Kristus Tuhan kita. Saya ambil di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Ini firman Tuhan berkata, dia katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, ada dua, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saya ambil dibaharui. Jadi hidup saya dibaharui di dalam Kristus Yesus. Apakah Anda hari ini dan kita semua sudahkah merasakan pembaharuan hidup? Kalau saya secara pribadi, saya merasakan terus dibaharui karena Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa yang memberikan kekuatan, kebahagiaan yang tidak ada taranya dalam hidup kita. Nah, hari ini di dalam Efesus ini kita mari bersama-sama ingin memberi pesan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya terus diperbaharui. Di dalam perjanjian lama terdahulu Daud berkata bahwa selalu baru, ya, harinya Daud itu selalu baru. Tapi kita sebagai orang percaya kita diperbaharui terus menerus di dalam Kristus Yesus. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, mari kita terus mengalami sebuah level up, perubahan terus menerus yang semakin hari semakin baik dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Dimanapun kita berada, di tempat kerja, di dunia yang tidak orang lihat kita akan tetap memancarkan teladan kasih Kristus dimanapun, baik lewat pikiran, mulut, dan perbuatan kita. Nah, hari ini saya akan bersama-sama dengan Anda dan saya untuk merenungkan firman Tuhan, kebenaran tentang hidup diperbaharui di dalam Kristus. Jadi kalau saudara dan Anda ingin dibaharui di dalam Kristus Yesus, yang pertama kita harus menanggalkan manusia lama. Nah, pertama bagaimana cara menanggalkan manusia lama itu? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 22, cara menanggalkan manusia lama dia katakan berhubung kehidupan kamu yang dahulu harus ditanggalkan manusia lama. Kenapa? Karena itu binasa oleh nafsu yang menyesatkan. Jadi yang membuat kita harus menanggalkan manusia lama kita, karena manusia lama kita itu bisa membuat kita tersesat dan binasa. Dia katakan menanggalkan, artinya melepaskan pakaian lama yang kotor dan mengenakan pakaian yang baru. Apa itu pakaian yang baru? Yaitu kasih karunia anugerah dari Kristus Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kasih karunia yang baru itu adalah luar biasa. Ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada pengampunan, ada pengharapan, ada iman yang luar biasa. Itu luar biasa sekali. Kita tanggalkan semua manusia lama dan mengenakan manusia baru kita. Jadi kita sebagai orang yang percaya akan terus melakukan firman Tuhan karena kita sudah mengenakan manusia baru kita. Disitulah kita dikenal sebagai orang yang percaya bahwa kita sudah lahir baru, sudah punya manusia baru. Kenapa? Pikiran kita terus diperbaharui, mulut kita perlu diperbaharui terus, hati kita diperbaharui, dan cara pandang kita diperbaharui. Dan tentu kita akan terus mengalami level up di dalam hidup kita. Dan waktu kita mengalami level up, kita kemudian mendapatkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Ya, lewat Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita. Jadi yang pertama, tanggalkan semua manusia lama. Manusia lama kamu itu adalah penuh tipu daya, munafik, dan kebohongan.
Karena kenapa? Belum ada kasih Yesus yang mengalir dalam hatimu. Saat engkau menerima dan saudara terus percaya melakukan, engkau akan dibersihkan dan mengenakan manusia baru, pakaian baru yang membuat Anda dan saya bahagia dan sukacita. Yang kedua, bagaimana kita bisa terus diperbaharui di dalam Kristus. Yang kedua adalah kita melihat ayatnya yang ke-23. Dia bilang di sana, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Manusia bisa mencoba memperbaharui fisiknya dengan segala cara, mencoba memperbaharui mimik mukanya. Tetapi kalau itu tidak lahir dari roh dan pikiran, maka itu adalah sebuah kepalsuan. Kenapa roh kita bisa dibaharui? Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang kita sudah terima, akan terus mengalami pembaharuan, dan roh itu akan mencoba mengubah mindset dan pikiran kita. Jadi orang yang sudah menerima Yesus dan menerima Roh Kudus, dia akan dibaharui di dalam roh, sehingga rohnya itu menjadi menyala-nyala, dan rohnya itu menjadi sukacita. Dia kemudian tidak sering sakit, dan kemudian dia menjadi semangat, dan apapun yang dialami selalu dia berkata, Tuhan baik. Ya, luar biasa. Kenapa? Hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Kenapa? Rohnya dibaharui, sehingga waktu rohnya dibaharui, maka pikirannya pun dibaharui. Karena manusia terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh mungkin akan mengikuti, tapi waktu roh kita dibaharui, maka jiwa dan pikiran kita pun akan diperbaharui. Kata diperbaharui dipakai Efesus pasal 4:23, dia katakan sana pakai kata anekainostai. Jadi dia pakai kata anakainostai yang artinya pembaharuan yang terus menerus, tidak berhenti. Kenapa pembaharuan kita tidak berhenti? Karena ada Roh Kudus yang hidup, yang terus memberi penghidupan. Kita dibaharui cara pikir kita. Kita dibaharui kemudian hati kita oleh Roh Kudus yang menjadi hati Kristus. Kemudian hidup kita dibaharui, dimulai oleh pikiran, sehingga kemanapun kita berada, kita bisa menjadi pembawa damai. Kita bisa berbahagia dimanapun kita berada. Kita bisa menenangkan setiap orang. Dan itu yang diinginkan Tuhan. Jadilah terang dunia, jadilah garam dunia. Kenapa? Karena Anda dan saya sudah dibaharui roh dan pikirannya. Jadi kalau roh Anda dan pikiran Anda belum dibaharui, mustahil Anda dan saya bisa diperbaharui di dalam Kristus. Karena kenapa? Karena diperbaharui dalam Kristus syaratnya dia harus menanggalkan manusia lama yang pertama tadi dan mengenakan manusia baru. Dan yang kedua, perlu proses pembaharuan roh yang terus menerus dan pikiran. Jadi dari pikiran duniawi kita menjadi kepada pikiran Kristus. Dia katakan di dalam surat Paulus, pikirkanlah hal-hal yang kekal. Bukan berarti kita tidak perlu mikirin dunia. Orang yang memikirkan kekekalan, dunia itu menjadi gampang. Tapi orang yang terlalu memikirkan keduniawian, dia tidak terfikir tentang kekekalan. Sehingga dia hidupnya seperti lingkaran setan. Dia bingung dan dia tidak pernah mendapat kebahagiaan sedikit pun oleh karena beban dunia ini. Tapi seperti komputer yang terkena virus, jika tidak cukup untuk membersihkan layarnya, maka dia harus direset, diperbaiki sistemnya secara total. Demikian juga hidup kita. Tuhan ingin memperbaharui sistem hidup kita, yaitu lewat roh kita dan lewat pikiran kita. Jadi kalau saudara mau ingin diperbaharui di dalam Kristus, yang pertama kenakan manusia baru. Yang kedua, saudara akan diproses, dibaharui roh dan pikiran Anda. Dan yang ketiga, kita harus menggunakan manusia baru kita untuk melayani Tuhan. Banyak orang berkata, saya sudah lahir baru. Banyak orang berkata, rohku sudah diperbaharui, pikiranku diperbaharui. Tetapi semua yang dia nikmati kasih karunia itu tidak dia gunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dia gunakan untuk kepentingannya, dia gunakan untuk keinginannya. Itu salah, tidak. Tetapi Tuhan berkata, kalau kau ingin terus diperbaharui, maka engkau harus terus
mengenakan dan menggunakan manusia baru itu di dalam hidup setiap hari. Dia katakan, kenakanlah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara sebagai orang percaya, maka manusia baru itu saudara akan gunakan, kenakan. Dari mana kita bisa lihat saudara akan hidup benar? Dilihat atau tidak dilihat? Saudara hidup kudus, dilihat atau tidak dilihat? Ya, jangan pas dilihat kudus dia, tapi waktu tidak dilihat jadi kudus. Ya, waktu dia dilihat dia benar, tapi waktu dia tidak dilihat dia menjadi bangsat. Banyak seperti itu. Nah, inilah yang menjadi sebuah ukuran bahwa manusia baru itu dikenakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi bukan hanya perubahan di luar saja, tetapi perubahan total, ada transformasi karakter menjadi serupa dengan Kristus sehingga orang melihat bahwa Tuhan ada di dalam kita. Sehingga orang berkata, gurumu siapa sih? Sehingga orang berkata, kamu belajar di mana sih? Sehingga orang berkata, kok kamu begitu baik? Dan kita menjawab, bukan saya yang baik, tapi Tuhan Yesus yang baik yang mengajarkan saya untuk berbuat yang baik. Itulah yang menjadi perenungan kita hari ini. Marilah kita renungkan firman Tuhan yang luar biasa ini untuk kita terapkan dalam hidup kita. Kalau kita ingin dibaharui di dalam Kristus, maka kita yang pertama, kenakan manusia baru. Lepaskan manusia lama Anda. Bagaimana caranya? Saudara harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Anda akan diproses, dibaharui roh Anda dan pikiran Anda lewat proses firman Tuhan, di mana Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan Anda. Dan ketiga, kenakan manusia baru itu dalam hidup sehari-hari. Sehingga orang melihat, orang ada atau tidak ada, orang melihat ada Kristus di dalam hidup Anda. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini. Hiduplah diperbaharui dalam Kristus dengan cara kenakan manusia baru, dengan cara diperbaharui roh dan pikiran, dengan cara lakukan dan terapkan manusia baru itu dalam hidup sehari-hari. Amin.